Badan Pusat Statistik BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 5,12% year on year, namun capaian ini diragukan karena dinilai tidak sesuai realita. Perbedaan antara proyeksi ekonomi dan realisasi pertumbuhan ekonomi yang dirilis oleh BPS tidak sepenuhnya dianggap mencerminkan kondisi ekonomi real di lapangan. Dan untuk mengelaborasi hal ini telah bergabung melalui sambungan virtual Dedek Prayudi, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan PCO. Selamat pagi Mas Uki, apa kabar? Ya, selamat pagi Mas Yuda. Ya, Mas Uki, ini kalau kita bicara banyak sekali ekonom dan analis yang mengatakan angkanya di luar ekspektasi ya, rata-rata 4,8, 4,7 seperti itu. Dan kemarin BPS mengeluarkan data 5,12%. Dan kalau kita melihat kondisi real, banyak PHK, kemudian PMI juga tidak terlalu seperti yang diekspektasikan. Bagaimana PCO menilai keluarnya angka ini? Iya, tentu saja metodologi yang digunakan oleh BPS ini sudah mencerminkan lapangan ya, karena sesuai dengan kaidah keilmuan yang sudah disepakati oleh dunia atau oleh global. Jadi data diambil di lapangan sesuai dengan kaidah keilmuan, lalu kemudian diracik, dikompos, maka keluarlah 5,12%. Mengenai outlook ya yang kemudian diutarakan oleh ekonom, oleh badan-badan ekonomi atau badan kajian ekonomi lainnya, ini sebenarnya hal yang biasa-biasa saja. Dan kerap terjadi ya, pada tahun 2023 juga pernah terjadi bahwa kita diproyeksikan itu di bawah 5% tumbuhnya. Tapi kemudian ternyata kita tumbuhnya tembus di atas 5%. Jadi ini biasa-biasa saja. Kami dari pemerintah sendiri juga pada saat tekanan global itu begitu hebat, begitu masif ya. Kami memiliki baseline itu kalau tidak ada respon kebijakan pemerintah itu 4,7% pertumbuhan kita. Itu. Nah, kemudian kami menyumbangkan banyak sekali stimulus ya yang senilai 24,4 triliun rupiah yang boosting konsumsi masyarakat. Itu kemudian kami juga memiliki outlook 4,9% setelah ada intervensi. Tapi kemudian itu kan outlook ya. Nah, setelah berjalannya kuartal 2, lalu kita lihat sama-sama bahwa realisasinya itu 5,12. Tentu saja kami senang sekali dan setelah kami bedah datanya semuanya dapat dijelaskan. Demikian Mas Yuda. Yang menarik kalau kita lihat momen triwulan pertama saja ada lebaran, libur panjang, kita cuma tumbuh 4,87%. Sementara triwulan kedua ini bisa 5,12. Apa ini stimulusnya, Mas Uki? Kalau melihat keraguan ini liburan pada saat purchasing orang lebaran pun tidak semasif itu, tapi ketika triwulan 2 ini cukup baik konsumsinya. Iya, pertama-tama ya kita bisa melihat di konsumsi misalnya ya, konsumsi tumbuh 4,97%. Dan tadi sudah kayak saya katakan ya, bahwa pada bulan April pemerintah meluncurkan stimulus yaitu sebesar 24,4 triliun rupiah yang berupa disposable income, artinya pemasukan untuk kemudian dipakai untuk konsumsi, kurang lebih seperti itu ya. Jadi di sini ada bansos ya, juga ada insentif upah untuk mereka yang income-nya itu di bawah nominal tertentu, dan juga kemudian ada diskon transportasi untuk kelas menengah. Nah, hal-hal inilah yang kemudian mendorong konsumsi itu naik ya dibandingkan kuartal sebelumnya itu 4,93 atau 95, dan sekarang kita berada konsumsi itu di 4,97. Jadi sebenarnya kalau saya atau kami jujur, konsumsi rumah tangga itu sebenarnya masih merupakan PR karena ini masih di bawah 5% loh konsumsi rumah tangga. Jadi ini masih PR pemerintah. Jadi walaupun sudah diberikan stimulus masih di bawah 5%. Nah, yang menjadi kejutan banyak orang itu adalah pembentukan modal tetap bruto atau dalam bahasa umumnya disebut investasi. Nah, ini tumbuhnya hampir 7%. 6,99%
Nah, inilah yang banyak sekali mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Nah, ini utamanya itu berada di investasi bangunan, yaitu dia memang hanya 4,89% ya, tapi kemudian di bawahnya ada investasi mesin, yaitu sebesar 25,3% pertumbuhannya. Sekali lagi saya katakan 25,3% investasi mesin ini. Termasuk di dalamnya adalah investasi pembelian yang dilakukan oleh PT PAL, oleh PT Pindad, ya, dan juga permesinan lainnya yang kaitannya itu dengan belanja pemerintah maupun swasta. Nah, kalau kita bicara belanja pemerintah saja, belanja modal pemerintah ya untuk kategori investasi ini terjadi peningkatan 30% lebih dibandingkan tahun lalu. Dan ini adalah peningkatan yang fantastis. Ini adalah peningkatan yang luar biasa besar, yaitu 30,37%. Kurang lebih demikian, Mas Yuda. Jadi kita banyak tersuntik ya pertumbuhan ini dari investasi. Demikian, Mas Yuda. Baik, Mas Uki, bicara mengenai investasi, banyak warga tidak secara transparan. Sebenarnya investasi seperti apa saja? Kalau kita lihat nih memang pertumbuhan cukup signifikan, hampir 7%. Tetapi di satu sisi pertumbuhan industri manufaktur ini naiknya tidak terlalu signifikan, bahkan turun di Juni dari 47,4 menjadi 46,9. Nah, kalau kita bicara investasi harusnya tinggi, orang akan membelanjakan uang untuk alat-alat berat, berinvestasi untuk pabrik seperti itu. Tapi di satu sisi kan ekonomi lagi lemah, manufaktur juga turun, PMI juga turun. Seperti apa ini bisa menggambarkan investasi begitu masif di Indonesia? Iya, tadi angka-angka yang disebutkan oleh Mas Yuda itu adalah PMI ya, yang diproduksi oleh S&P. Betul ya? Iya. Dan ini sudah diklarifikasi juga oleh BPS bahwa PROM yang digunakan oleh BPS itu adalah PROM yang diproduksi oleh Bank Indonesia, bukan S&P. Nah, PROM yang diproduksi oleh Bank Indonesia itu adalah industri besar dan juga sedang. Dan kaitannya dengan ini, PROM tersebut itu berada di skor 50,89 atau di level kategori ekspansif. Dan ini teli ya, dan ini korespon ya, karena kami juga sudah ngecek data ekspor di kuartal kedua ini tumbuhnya tembus 10%. Tembus 10% ya dibandingkan tahun lalu, di mana di kuartal 1 year on year itu hanya 8%. Artinya ini ada kenaikan 25% dari kuartal 1. Jadi kami sekali lagi ya melihat data BPS, dan ketika kita lihat data BPS, PROM yang digunakan oleh BPS adalah dari Bank Indonesia, bukan dari asing ya, dalam hal ini adalah S&P, dan mengikuti BPS, dan memang ini tally, ini korespon dengan data ekspor. Jadi kalau misalnya PROM itu meningkat, seharusnya ekspor juga meningkat. Kalau peningkatan PROM-nya tajam, seharusnya peningkatan ekspor juga tajam. Dan di sini kita melihat ada peningkatan ekspor sebesar 25% dibandingkan kuartal 1. Jadi datanya cukup akur, kurang lebih demikian, ya, Mas Yuda. Mas Uki, terakhir strategi seperti apa akan diterapkan oleh pemerintah mengingat sudah hampir selesai tahun ini, udah pertengahan tahun. Kalau kita lihat tadi data-data Anda utarakan, BPS juga mengatakan dari PMTB juga cukup signifikan, data ekspor juga meningkat, konsumsi juga baik. Di tengah waktu yang terbatas ini dengan momen-momen yang sudah lewat, libur panjang tinggal menunggu tahun baru, apa yang bisa didrive oleh pemerintah untuk meningkatkan konsumsi dan juga pertumbuhan ekonomi cukup signifikan? Iya, kita masih memiliki PR untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga. Tapi satu hal yang harus kita ingat ya, konsumsi rumah tangga itu tumbuh ya 4,97%. Jadi apabila dikatakan daya beli melemah itu juga tidak tepat. Ya, sekali lagi apabila dikatakan daya beli melemah itu tidak tepat. Hanya saja penguatannya atau pertumbuhannya itu masih di bawah 5%. Gitu. Jadi ini masih merupakan PR kita semua, dan terkait dengan apa yang saya katakan bahwa daya beli itu tumbuh,
ini juga kami cross check lagi, ya, kami cross check lagi dengan data sosial ekonomi nasional atau Susenas, dan kami mendapatkan bahwa tingkat pengeluaran masyarakat per kapita itu juga tumbuhnya di atas 5%. Jadi ini sangat tally ya, sangat korespon, sangat cocok, sangat akur, dan ini merupakan kemudian, oh ini adalah PR pemerintah nih supaya konsumsi rumah tangga itu betul-betul surplus, kurang lebih seperti itu. Jadi kebijakan pemerintah ke depan pasti ya sudah pasti akan terus-menerus mendorong konsumsi, dan ini artinya satu, investasi di sini bukan hanya investasi yang heavy di capital, tapi juga yang bisa membuka lapangan pekerjaan, yaitu investasi-investasi yang kami harap ini padat karya. Kurang lebih seperti itu. Jadi tenaga kerjanya terserap, ya, tenaga kerja terserap, kemudian orang-orang yang diserap tenaga kerjanya tersebut dapat mendorong konsumsi. Nah, kaitannya dengan PHK, Mas Yuda, apabila PHK ini kemudian kita langsung sekonyong-konyong menyimpulkan bahwa ekonomi melemah dan ini menyebabkan daya beli turun dan lain-lain. Nah, ini adalah kesimpulan yang terburu-buru. Adalah betul bahwa jumlah PHK meningkat menurut data kami, ya. Akan tetapi kemudian kita juga harus lihat lagi bahwa serapan tenaga kerja juga baik. Jadi begini, tingkat pengangguran terbuka itu turun di tengah-tengah PHK yang meningkat, di tengah-tengah peningkatan angkatan kerja sebesar 3 juta per tahun. Nah, ini artinya apa? Ini artinya lapangan pekerjaan yang terbuka itu lebih besar jumlahnya daripada yang tadi itu saya katakan, peningkatan angkatan kerja plus ditambah peningkatan PHK tadi. Dan ini artinya apa? Ini artinya kita sudah berada di track yang benar untuk membuka lapangan pekerjaan, ya, investasi tadi sudah saya katakan, yang menjadi pioneer pertumbuhan kita, ini betul-betul bisa membuka lapangan pekerjaan. Demikian, Mas Yuda. Mas Uki, terima kasih sekali perbincangan pada hari ini. Semoga ekspektasi pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target, lapangan pekerjaan terbuka, tingkat konsumsi masyarakat juga bertumbuh seiring dengan tadi ya, kemampuan daya beli masyarakat juga berbanding lurus dengan investasi yang datang ke Indonesia. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini, Mas. Salam sehat selalu.